Nah, ada satu lagi sebelum saya tutup. Kita buka di Yohanes 5 ayat 5 sampai 6. Yohanes 5 ayat 5 sampai 6. Nanti lompat-lompat ayat 8 sampai 9, ayat 16 sampai 17. Sudah di situ Yohanes 5 ayat 5 sampai 6. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat ke-8 dan 9, langsung saya lompat aja ya. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Terus ayat 16-17. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja." Anda tahu, dan saya percaya Anda semua tahu bahwa Tuhan ketika dia menciptakan, di hari ke-7 dia menentukan suatu hari perhentian yang adalah hari Sabat. Makanya atas dasar ini Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi menyerang Yesus atas alasan ini. Mungkin apakah Anda pernah berpikir seperti ini? Iya, betul juga sih, orang-orang Yahudi kan bukannya hari Sabat itu hari yang Tuhan perintahkan untuk istirahat. Sekalipun Tuhan yang menciptakan hari Sabat, bukan orang-orang Yahudi tersebut. Coba kita lihat yang di ayat yang ke-17 kan Yesus bilang begini, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Kita jalan-jalan lagi ke Kejadian 2 ayat 3. Kejadian 2 ayat 3, kita lihat itu bagaimana sih ini istirahat ini. Kejadian 2 ayat 3 begini katanya, "Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu." Karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya. Dengar, Allah atau Tuhan sebagai pencipta, sebagai God of creation, dia boleh beristirahat, dia boleh berhenti dari segala pekerjaannya. Tetapi di ayat yang ke-17 tadi, Yohanes 5 ayat 17, Tuhan sebagai Bapa tidak akan pernah berhenti bekerja untuk engkau sampai yang terbaik, yang terindah, yang luar biasa itu engkau terima. Di sini perbedaannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Yesus menghadapi pertanyaan itu bahwa, "Hei, kan hukum Taurat bilang bahwa hari Sabat nggak boleh melakukan apa-apa." Tuhan dengan elegan, dengan hikmatnya yang luar biasa, dia seperti melihat kepada Bapa, dan yang dia lihat adalah Bapa masih bekerja sampai sekarang. Bapa masih bekerja sampai sekarang, maka anak pun bekerja. Bapa masih bekerja sampai sekarang. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja sampai semuanya itu baik-baik saja bagi engkau, Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda mungkin merasa karena doamu tentang pandemi ini belum terkabulkan, pandemi belum berakhir, segala sesuatu masih tidak baik-baik saja. Seakan-akan Anda berpikir bahwa Tuhan melipat tangan, Tuhan mungkin sedang dalam masa perhentian, sama sekali tidak memikirkan Anda. Saya mau katakan di sini, Bapa masih bekerja dan terus bekerja. Sekalipun engkau mungkin saat ini tidak merasakan, tidak melihat pekerjaannya. Ini yang harus kita percayai. Bapa mengasihimu. Bapa mengasihimu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Kita spesial di mata Tuhan. Ketika yang lain mereka hanya bisa menyebut Tuhan itu dengan sebutan Tuhan karena mereka hamba. Kita punya privilege itu. Kita punya kesempatan itu, bahwa kita punya hak istimewa itu. Seorang budak, ini kalau kaitannya di Roma 8 ayat 15 tadi, seorang budak misalnya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dia bangun dari matahari belum terbit sampai dia tidur, semua orang sudah tidur. Yang itu berarti seakan-akan dia mempunyai performa yang bagus, prestasi yang bagus. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah punya hak
untuk memanggil tuannya itu dengan sebutan Aba, Bapa. Tetapi engkau bangun siang, engkau mungkin satu hari tidak bekerja, satu hari kerja. Yang namanya statusmu anak, ya engkau anak. Sama di kasus prodigal son, anak yang hilang, si bungsu. Kan begitu, seperti itu. Si bungsu dengan penuh penyesalan, kalau bahasa dia penuh penyesalan, bahwa datang, ya Tuhan, ya Bapa, saya tidak pantas lagi menjadi anakmu. Tapi apa katanya? Jadikan saja saya sebagai salah satu Dia belum selesai menyelesaikan kalimat itu. Bapa tetap bahkan lebih memperlakukan dia, tetap adalah sebagai anak. Tuhan memperlakukan dia sangat spesial, tetap dia beda. Sekalipun orang-orang di sekitar yang melihat dia, dan itu diwujudkan dengan statement yang diwakilkan oleh si anak sulung, bahwa anak dia pendosa dan tidak layak. Bapa tetap bilang, ini rumah saya, tetap saya perlakukan anak ya anak. Itu engkau saat ini, engkau tetap spesial di mata Tuhan. Aba Bapa, Aba Bapa, luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini baru saya bicara Aba sebagai sumber. Kan tadi ada 3, sumber, sustainer, dengan defender. Defender itu juga penting, pembela. Tapi mengingat waktu, ya nanti mungkin lain kali. Saya percaya dan saya berharap Anda semua, apalagi Anda yang di rumah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus tadi di awal khotbah katakan, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan istirahat yang sejati, berserah yang sempurna, itu kita dapatkan ketika kita mengenal dengan baik, ketika kita mengetahui dengan baik siapa Bapa kita. Bapa yang Yakobus katakan bahwa semua anugerah yang terbaik, pemberian yang terindah itu bersumber dari Bapa segala terang. Itulah Bapa kita. Hasratnya untuk memberi kepadamu itu jauh lebih besar dari keinginanmu untuk menerima daripada